Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Septi Hasna Rizky. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penganalisisan bukti transaksi pada perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman like, comment, share, and subscribe ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penganalisisan bukti transaksi yang ada di PD Mitra. Nah, di sini saya sudah mempunyai soalnya. Jadi ini adalah soal PD Mitra ini uji kompetensi pada tahun 2017-2018. Nah, di sini sebelum kita akan memasukkan bukti-bukti transaksi ke dalam masing-masing jurnal khusus dan jurnal umumnya, kita akan lihat dulu nih kebijakan akuntansinya. Nah, di sini sudah ada informasi umumnya. Informasi umumnya adalah identitas si perusahaan. Nah, di sini kita sebelum masukin ke jurnal khususnya, di sini ada kebijakan akuntansi yang harus kita perhatikan dulu ya. Di sini untuk kebijakan umumnya, sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Ya, ini untuk umum ya, mata uangnya menggunakan rupiah. Pembeliannya, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income sebesar 10% dari nilai pembelian. Ya, jadi di sini akan diperhitungkan PPN income sebesar 10% dari total barang yang akan kita beli ya. Jadi sedikit informasi saja, untuk akun PPN income, VAT in maupun PPN masukan itu sama saja ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu VAT in, berarti itu sama aja kayak PPN masukan atau PPN income. Termin pembayarannya N/30. Oke, ini untuk yang standarnya. Pengeluaran kas, di sini kita lihat pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang B-nya, untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tetap. Oke, nah jadi untuk pengeluaran atau pembayaran yang dilakukan sebesar 1 juta rupiah ke atas, berarti itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Tapi untuk pengeluaran kas yang sebesar 1 juta atau kurang, itu masuknya ke petty cash. Tapi kita lihat dulu di sini, dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tetap. Oke, jadi untuk mencatat sistem pencatatan kas kecil itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama ada sistem fluktuatif atau sistem dana tidak tetap, yang dimana sistem dana tidak tetap tersebut adalah pencatatannya setiap adanya transaksi langsung dimasukkan ke dalam jurnal petty cash atau jurnal kas kecil ya. Tapi pada perusahaan PD Mitra ini pencatatan kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system ya, yang dimana pencatatannya adalah dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas pada bukti transaksi pada saat pengisian dana kas kecil ya. Jadi setiap ada pengeluaran kas kecil itu kita hold dulu ya, kita hold dulu. Terus nanti pada saat ada bukti transaksi pengisian dana kas kembali kas kecil, itu kita masukin di jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini ada penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome 10% dan dari nilai penjualannya. Sama seperti pembelian tadi, kalau untuk pembelian berarti itu namanya PPN income, VAT in atau PPN masukan. Tapi kalau pada saat penjualan itu namanya PPN outcome ya, pajak pertambahan nilai ya. PPN outcome, VAT out atau PPN keluaran itu sama saja. Termin pembayaran yang berlaku adalah N/30. Jadi termin ini pada saat penjualannya tidak ada diskon ya. Jadi N/30 jatuh temponya
selama 30 hari setelah transaksi. Jadi biasanya kan ada terminnya 2/10N/30 ya, tapi di sini nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan tergantung, berarti kalau kayak gini tergantung dari si perusahaannya, dia mau ngasih potongan atau enggak gitu ya. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar, ini sama aja. Penerimaan kas akan disetor ke bank segera mungkin pada hari yang sama, dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Ya, ini pokoknya dasar-dasarnya. Nah, di sini kita lihat lagi penilaian persediaan barang ya. Jadi sistem pencatatannya menggunakan sistem pencatatan perpektual ya. Sistem pencatatannya menggunakan perpektual. Metode yang dipergunakan adalah metode FIFO, first in first out. Nah, jadi nanti pada saat pencatatan kartu persediaan barang dagang, kita menggunakan pencatatan perpetual dengan metode barang masuk pertama, keluar pertama. Ya. Oke, nah di sini kita langsung aja kita mau analisis bukti transaksinya nih ya teman-teman ya. Di sini ada daftar-daftarnya, di sini daftar saldo hutang, piutang, terus persediaan barang dagang. Oke, nah kita lanjut ke dokumen transaksi 1. Kita masuk ke dokumen transaksi 1. Di sini kalau kalian teman-teman lihat, di sini adalah bukti transaksi pengeluaran kas ya. Di sini keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November ya, berarti masuk ke pengeluaran kas yang akan kita masukkan ke jurnal khusus pengeluaran kas atau cash payment journal atau cash disbursement ya. Nah, terus kita lanjut lagi untuk dokumen transaksi nomor 2. Di sini kita lihat keterangannya pembelian peralatan toko ya. Berarti di sini terus karena pembelian peralatannya di atas 1 juta berarti masuknya ke bukti pengeluaran kas atau nanti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Tuh. Jadi di sini teman-teman kita hanya menganalisis bukti transaksi aja dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu nih cara membaca bukti transaksi ini masuknya ke jurnal mana aja sih. Tuh. Nah, di sini ada dokumen transaksi bukti penerimaan kas. Nah, sebenarnya gampang banget kalau di sini ada udah ada udah ada keterangan bukti penerimaan kas, berarti ini masuknya ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, di sini ada voucher kas kecil. Nah, ini kita hold dulu ya. Karena apa? Karena tadi udah saya bilang sistem pencatatannya dengan metode sistem dana tetap. Jadi ini kita hold dulu. Kita masukin aja ini ke jurnal kas kecil ya. Nah, terus di sini ada dokumen transaksi nomor 5. Di sini kalau kalian lihat di sini ada faktur ya. Faktur apa nih? Faktur penjualan atau pembelian? Iya, ini adalah faktur penjualan. Kenapa faktur penjualan? Karena gampang banget untuk cara bacanya. Kita lihat aja di pojok kiri atas di sini. Di sini adalah PT kita ya, PT kita atau perusahaan kita. Perusahaan kita itu kan PD Mitra. Nah, berarti kalau yang mengeluarkan faktur ini adalah PD kita, berarti ini adalah faktur penjualan. Nah, faktur penjualan itu berarti masuknya ke sales journal atau jurnal penjualan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lagi bukti pengeluaran kas. Nah, di sini gampang banget kalau udah ada keterangan seperti ini berarti langsung kita masukin aja ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, di sini nota kredit. Nah, nota kredit ini untuk apa sih? Iya, benar, retur penjualan. Kenapa retur penjualan? Karena yang mengeluarkan itu si perusahaan kita ya, si PD Mitra ya, yang mengeluarkan perusahaan kita PD Mitra. Jadi retur penjualan. Nah, kalau retur penjualan kita masukin ke jurnal apa? Ya, kita masukin ke jurnal umum ya. Kita masukin ke jurnal umum. Oke, selanjutnya di sini ada voucher kas kecil. Ini kita masukin aja ke petty cash dulu. Lanjut lagi, di sini
bukti pengeluaran kas, berarti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Oke, di sini ada faktur. Nah, di sini kita lihat faktur apa di sini? Ya, di sini adalah faktur pembelian. Kenapa bisa faktur pembelian sih? Bukan faktur penjualan? Nah, tadi yang seperti saya bilang, kita lihat nih, di sini yang menerbitkan fakturnya siapa? Di pojok kiri atas ini, yang menerbitkan fakturnya adalah supplier kita ya, PT Putri, kepada PD Mitra, kepada perusahaan kita gitu. Jadi di sini adalah faktur pembelian. Nah, kalau faktur pembelian berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit ya. Secara kredit berarti kita masuknya ke jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian atau purchase journal. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi selanjutnya nota kredit ya. Nota kredit. Nah, nota kredit di sini berarti masuknya ke retur penjualan dong. Kita lihat dulu di sini yang menerbitkannya siapa? Yang menerbitkannya adalah si PT Putri. Berarti nota kredit di sini adalah retur pembelian ya. Tapi kan kalau retur pembelian itu harusnya nota debit. Nah, iya, kita lihat di sininya ya. Yang menerbitkannya si PT Putri. Jadi ini adalah retur pembelian. Kalau untuk dicatat di perusahaan kita berarti retur pembelian. Tapi kalau untuk dicatat di perusahaannya si PT Putri itu adalah retur penjualan gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada keterangannya bukti penerimaan kas. Berarti langsung aja kita masukin ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Lanjut, di sini ada nota kontan. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu nih, nota kontan itu untuk apa? Iya, atas transaksi penjualan tunai. Nah, di sini penjualan tunai, berarti langsung kita masukin aja karena kita jualnya tunai, berarti kita nerima duit kan? Langsung nerima duit. Nah, berarti langsung kita masukin aja ke jurnal penerimaan kas, ya. Nah, di sini kita lihat lagi bukti penerimaan kas, berarti langsung masuk ke jurnal penerimaan kas. Di sini ada bukti pengeluaran kas, berarti langsung masukin aja ke jurnal penerimaan kas. Nah, ini di sini voucher kas kecil, ya. Jadi walaupun pengeluaran 1 juta berarti tetap masuk ke voucher kas kecil. Ini kita masukin aja dulu ke petty cash. Nah, di sini ada faktur. Faktur apa di sini? Faktur penjualan ya. Atas penjualan secara kredit. Nah, di sini ada keterangannya apa? Bukti pengeluaran kas, berarti langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas. Di sini juga langsung ada keterangannya bukti penerimaan kas, berarti langsung masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, di sini ada faktur lagi, faktur apa ini? Iya, faktur pembelian ya, karena yang mengeluarkannya si PT Tiara. Faktur pembelian di sini. Lanjut lagi, di sini ada bukti pengeluaran kas, berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini tadi masuk faktur pembelian ini masuknya kemana? Ke purchase journal ya, atau jurnal pembelian berarti. Lanjut di sini, selanjutnya karena keterangannya bukti penerimaan kas, langsung kita masukin aja ke jurnal penerimaan kas. Nah, di sini voucher kas kecil, berarti kita hold aja, kita masukin ke petty cash. Nah, di sini faktur ya. Faktur. Faktur apa di sini? Faktur penjualan. Kalau kita lihat lagi di sini adalah faktur. Iya. Jangan lupa ya, lihat aja di sininya nih. Siapa yang nerbitinnya? Kalau PT orang lain berarti kita beli ya. Berarti di sini faktur pembelian kita masukin aja ke jurnal pembelian. Nah, di sini ada faktur, ada apa nih? Bukti pengeluaran kas ya. Berarti langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas. Dan untuk terakhir di sini ada bukti pengeluaran kas. Berarti langsung masukin aja ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jadi semoga kalian setelah melihat video ini kalian sudah bisa nih baca untuk bukti transaksi dan menganalisis bukti transaksi tersebut ke
masing-masing jurnal khusus dan jurnal umum ya. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai penginputan bukti-bukti transaksi ke dalam masing-masing jurnal khusus dan jurnal umum. Oke, sampai sini aja nih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan ya atau dalam penjelasan saya. Sebelum kalian mengakhiri video ini, langkah baiknya di like dulu, share, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.